dan semua orang merasa enak dan merasa Iya. nyaman dengan mendengarkan. Dan nggak bisa kita bilang suling, kamu nggak punya nada rendah, weh jelek. Terus kita ngomong ke drum, kamu nggak punya nada, weh jelek. Musisi nggak sempet ngomongin kejelekan instrumen lawan. Sibuk mengharmonikan supaya jadi nada indah gimana. Nah ini yang nggak diajarin di negara ini. Ya. Cuman musisi yang ngerti. Ya, ini dia. DPR belum tentu, Bang. Ampun. Kita Indonesia merah putih sama. Ini rumah kita bikin nyaman saja. Ini Indonesia tumpah darah kita. Merah putih sama bikin senang saja. Warga Indonesia, jumpa lagi. Lanjut kita dialog dengan Vicky Syanipar. Nah, jadi tadi menarik ini dalam nih, filosofis banget. Ya kita hidup ini kan memang harus tahu kita ini apa dan siapa, gitu Ya. kan. Nah memang agak aneh ketika kita nggak mau tahu, artinya nggak punya banyak pertanyaan. Nah tadi kita udah sampai mengkonstruksi pertanyaan, apa, siapa kita, gitu. Nah kira-kira udah dapet nggak, Vick? Siapa kita ini, apa itu Indonesia, apa yang harus kita kerjakan, gitu kan. Sebelum kita bicara realitas nih, bicara realitas yang mungkin daerah kalau kita dapat jawaban itu jadi aneh-aneh kan realitas yang kita lihat sekarang nih kan. Ini pertanyaan sulit-sulit gampang nih, sudah dapat apa belum gitu loh. Karena di saat kita ngerasa sudah dapat, kayak journey-nya berhenti gitu. Ya. Nah, semakin kita menggali, semakin kita tahu satu, pertanyaan makin banyak. Makin kita kayak ngerasa nggak tahu, itu paradoksnya di situ gitu. Aneh kan. Akhirnya kayak never ending journey lah pencarian jati diri itu gitu. Ya tapi kan pada akhirnya sambil mencari yang dari dalam kan kita udah terbentuk karakter kita itu ya begini, ya kan. Vicky Syanipar tuh ya itu orang kenal ya dia itu, dan orang harus respect dengan pilihannya, dengan apa yang dikerjakan, kan gitu. Itu yang membuat kita akhirnya nggak perlu yang lain kan, ya kan. Orang akhirnya kan bilang berani bener ya Vicky itu ya main gitu, dia nggak mikirin soal dia apakah itu diterima di masyarakat apa tidak, komersil atau tidak gitu kan. Kenapa? Karena kita udah ketemu jati diri kita seorang Vicky Syanipar kira-kira gitu. Nah tinggal kemudian apa yang mau kita buat dengan itu Betul, kan. itu pertanyaan terpenting. Jawab dong. Kalau udah tahu terus so what gitu kan. Iya gitu. Apa lo yang udah ini lo misinya tuh apa? Ya dari sekian banyak pertanyaan yang lambat laun iring berjalan waktu terjawab satu-satu gitu ya. Puzzle-puzzlenya mulai terkumpul pelan-pelan, walaupun ternyata begitu terkumpul semua baru nyadar ternyata puzzle yang sudah terkumpul ini udah jadi bagus, ternyata itu cuma satu dari puzzle yang lebih gede lagi gitu loh. Nggak berhenti juga kan. Ya kalau aku ngerasain sih intinya kita jadi semakin paham kenapa ya secara personal dulu kenapa aku dilahirkan. Aku ini siapa, sehingga yang minimal yang kita ambil hanya yang kita butuhkan. Kalau orang yang nggak mencari jati diri tuh semua diambil, semua job apapun diambil. Nah kalau kita udah tahu siapa diri kita, ya kita monyet hanya ngambil pisang, nggak mungkin ngambil daging yang gimana gitu kan. Ibaratnya contohnya kayak gitulah. Nah itu kalau dari diri sendiri, kalau dari melingkup lagi ke sukuan, di saat kita udah tahu ternyata kalau aku Batak itu apa, Sunda itu apa, asalnya kayak gimana, ya kita lebih tahu mendalaminya bagaimana dan berkaryanya yang akhirnya bikin musik yang jadi Sunda banget tapi masih ramah rating misalnya. Tapi Sunda keasliannya tetap. Nah mungkin itu nggak semua orang bisa gitu kan. Iya. Gimana caranya bikin musik yang Sundanya nggak tempelan. Betul. Parameternya kalau instrumen Sunda dicabut langsung jomplang musiknya, itu berarti dia kuat harmoni. Kan banyak musik yang misalnya begitu gamelannya dicabut atau gondangnya dicabut masih enak dengernya. Berarti kan nggak penting. Iya. nggak duduk
Betul, nggak menopang si musik itu gitu, kayak tempelan doang. Itu kok salah satunya lah. Yang terbesarnya lagi misalnya kita jadi tahu negara ini tuh apa. Ternyata tujuan didirikan negara Indonesia ini tuh apa, sehingga harusnya perilaku kita seperti apa. Kedepannya akan menjadi apa, bagian Indonesia ini bagian dari dunia di bagian apanya gitu loh. Jadi nggak usah masuk ke area-area yang sebenarnya itu punya bangsa lain. Peranan kita di internasional tuh di A bukan di B gitu. Nah kalau orang atau presiden yang nggak ngerti kan semua disikat ke segala sektor, ibaratnya gitulah. Tapi kan ini begitu kita mencari tahu tentang jati diri kita di mana lingkungan kita, yang pertama kali ketemu tuh kan pasti cinta ya, benar nggak? Ya cinta sih udah basic lah ya. Iya kan, nantinya atau makin cinta lah, makin cinta tentang maksudnya kita, mencintai diri kita, iya. mencintai diri kita, mencintai kebudayaan kita, ya. Mencintai daerah asal kita, ya. Mencintai Indonesia kita. Nah dari rasa cinta itu kita baru kemudian merasa punya tanggung jawab ya. Untuk menjaganya itu harus melakukan sesuatu kan, kira-kira begitu kan? Betul. Mesti terjadi karya. Nah ini mesti dimanifestasikan rasa cintanya gitulah. Ya. Nah salah satunya tetap bagaimana melestarikan apa yang sudah kita punya itu dan kemudian mendalaminya kan, kira-kira gitu. Betul. Melestarikan ini kan ada yang menjaga, tapi ada juga ternyata ada yang rusak yang mesti dibenerin kan gitu. Yang salah mesti dilurusin. Nah sekarang gini. Dari sekian lama berkarya nih, dari 2002 sampai sekarang mendalami, akhirnya timbul cinta, kemudian berperan. Tantangannya apa ya? Tantangannya udah pasti banyak lah ya. Yang pertama teman-teman kita anak band rock metal apa gitu, tiba-tiba kita kok pegang suling Sunda gitu. Apa kata mereka gitu kan? Gila mimpi apaan Fik jadi main gondang gini. Lah aku juga bingung gitu. Ya dari itu paling simpel lah teman gitu kan. Kemudian di saat kita melakukan pelestarian atau penggubahan lagu dari satu daerah tertentu. Nah dari satu daerah tertentu ini bisa jadi asal kelahiran seseorang atau sekelompok orang yang banyak memorinya. Ya misalnya lagu apalah Sinanggar Tulo gitu ya. Seorang anak Batak lahir di kampung, tahu Sinanggar Tulo dengan versi seperti ini. Di saat pergi merantau kemana, dia nyari di Sinanggar Tulo bukan mau dinikmatin tapi kangen kampung. Kayak gue waktu di Amerika gitu ya. Aku nggak suka dangdut, bukan aku bilang dangdut jelek, nih masalah selera ya. Aku nggak suka dangdut, tapi begitu ada temen yang punya kaset dangdut, Roma Irama. Jadi berimajinasi kembali ke kampung. Ini Jakarta banget nih, gila. Ini zaman SMP pernah diputar di TV ini, bukan aku seneng ya. Jadi homesick, nostalgia gitu loh. Nah tapi kalau lagu dangdut tersebut diaransemen sama Michael Jackson jadi modern banget, gue nggak merasa Jakarta men. Lagu judi gitu, dibikin Michael Jackson dengan R&B-nya dengan kerennya, dengan megahnya, rasa ke Jakartanya hilang waktu di Amerika gitu. Nah sama kalau kita garap lagu daerah, banyak yang orang-orang bagi mereka ini bukan it's all about the song tapi memory behind the song. Nah yang di musik-musikku mereka nggak dapat. Gitu, nggak berasa di kampung, nggak berasa ini kayak hilang. Mereka merasa hilang jati diri padahal enggak, itu masalah kemasan aja. Tapi kan aku bikin musik ini bukan buat para perantau loh. Buat orang-orang kayak aku juga yang udah nggak kenal Batak ya kayak abang lah, udah nggak tahu Batak apaan sih. Justru ini medianya untuk membalikan mereka untuk mencintai kebatakannya gitu. Walaupun dengan milieu sekarang ya kan. Nah itu ada nggak ininya waktu kita membuat musik itu ya konflik berarti antara menjaga originalitas dengan selera sekarang gitu, gimana itu mengawinkannya tuh? Justru itu konflik. Akhirnya itulah motivasiku mempelajari Batak ini apa supaya aku jangan salah melestarikan. Jadi kita mesti ngerti esensinya gitu loh. Jadi memastikan kita cuma ganti baju aja. Tapi ininya nggak hilang. Esensi tetap. Nah itulah akhirnya aku mau, karena musik Batak ini kan hanya salah satu produk budayanya. Ya budaya mesti aku pelajarin dulu secara detail supaya nggak salah ini mana yang boleh diacak-acak, mana yang tidak boleh. Dan itulah akhirnya. Dan itu udah berhasil. Artinya udah bisa bahasa Batak dong sekarang.
Ya Sautik Boy beda. Aduh, kita udah kalah jauh nih kalau gitu. Dikit-dikit lah bang, gimana sih yang sama sekali nggak bisa gitu Lu kan? nggak, artinya kalau udah sampai budayanya sudah bisa didalami kan berarti kan kan bahasa kita masuk ke sana kan melalui bahasanya kan. Betul ya, mau nggak mau akhirnya mesti belajar lah. Betul, betul. Walaupun caranya nulis di handphone satu-satu mau lihat titik dua terima kasih. Iya, iya, iya. Apa Marsak titik dua kecewa. Nah bayangin ada 1000 kayak gitu di handphone kita ngafalin tiap hari. Iya, iya. Ya mesti belajar memang. Nah, apa yang sudah didapat dari budaya Batak kita ini menurut seorang Vicky Sianipar? Ternyata 180 derajat beda sama yang gue kenal di Jakarta bang. Yang aslinya. Gimana? Di Jakarta kan kesannya Batak tuh apalah. Preman. Iyalah. Tadi kayak ini copet-copet segala macam itu kan. Kan kalau dibilang kalau berdua main apa? Nah, gitu-gitulah ya kan. Main gitar berdua main catur. Betul, main catur gitu-gitu kan. 3 pecah suara 3 berempat ngerampok. Iya. Ternyata enggak. Gimana? Ternyata Batak itu gimana? Ini menurutku apa ya, suku yang peradabannya paling tinggi lah. Oke. Dia punya aksara sendiri, punya perbintangan sendiri walaupun bukan pelaut. Di gunung nggak pernah ke laut. Dia punya perbintangan sendiri, punya filosofi hidup sendiri yang semua intinya hukum ke atas, cara mendekatkan diri dengan Tuhan sama ke sesama. Yang ini dari aku pelajarin semua filosofinya di setiap agama ada gitu loh. Sama gitu loh. Kadang-kadang malah mikir nih sana dari ke Batak apa Batak ke sana sih. Kadang-kadang ya itunya tinggi sekali lah. Justru itu sejak masuk agama impor jadi kacau. Disinilah mulai luntur, mulai ya sementara yang jalanin agak import yang serius juga bisa dihitung jari kan. Sisanya juga ritual aja kan. Nah sementara kalau yang secara budayanya zaman dulu kalau menjalani itu nggak mungkin cuman sekedar ritual gitu. Udah pasti mendalami gitu loh. Nah itu ibaratnya generalnya lah. Bahwa ternyata aslinya itu sangat-sangat budi luhur tinggi sekali gitu. Beda sama yang kita tahu sekarang. Iya. Ya jadi sebetulnya ya tadi kita udah pernah juga bicara tentang budaya Jawa ya. Dengan Bu Nina Akbar Tanjung. Beliau mendalami sejarah mulai dari arsitektur. Tapi dia juga tahu kemudian melalui sejarah itu bisa bicara tentang walaupun dari Jawa itu bisa kemana-mana pada akhirnya. Nah jadi kesimpulannya kalau misalnya seorang Vicky Sianipar dengan mendalami Batak ternyata Batak itu tidak seperti yang dibayangkan orang. Jadi sebetulnya kan setiap suku bangsa etnik di dunia lah Indonesia ini ya basically kan penuh dengan kebaikan aja sebetulnya. Tadi kan ada budi luhur, ya kan adat istiadat kebudayaan yang semuanya ujungnya harmonis ya kan harmoni gitu. Nah itu. Iya kan. Nah ini kan. Masalahnya nggak pernah diajarin harmoni itu gimana. Nah di budaya Batak ada cara mengharmoni. Ada ya. Di negara kita cuma sampai toleransi bang. Dari memahami perbedaan, habis itu bertoleransi, titik. Nggak sampai ke Bhinneka Tunggal Ika, nggak sampai. Di saat kita udah memahami perbedaan, bertoleransi, dan what? Itu belum sampai Bhinneka Tunggal Ika, mesti sampai harmoni, selaras. Ada caranya. Iya. Di P4 kita itu cuma sampai saling menghargai, saling menghargai sama hormati. Perbedaan. Tapi kemudian kalau begitu kita melakukan sesuatu harus terorkestrasi menjadi harmoni yang baik segala macam tuh belum sampai situ ya. Ibaratnya kalau anak band nih, kita cuman aku gitaris, kamu suling. Oh ya kita beda. Silakan main. Saya tunggu. Nanti saya main, kamu diem. Musik nggak begitu, lu mesti jalan bareng. Dan semua orang merasa enak dan merasa nyaman dengan mendengarkan. Dan nggak bisa kita bilang suling, kamu nggak punya nada rendah, jelek. Terus kita ngomong ke drum, kamu nggak punya nada, jelek. Musisi nggak sempet ngomongin kejelekan instrumen lawan.
sibuk mengharmonikan supaya jadi nada indah gimana. Nah ini yang nggak diajarin di negara ini. Ya. Cuman musisi yang ngerti. Ya, ini dia. DPR belum tentu bang. Ya, ampun. Makanya gua undang lu. Nah, cuman kan di saat kita udah tahu, oh musik itu ilmu harmoni. Nah, mengkonvert ini ke apa ya? Pergaulan seperti apa gitu loh, dalam organisasi seperti apa. Nah, itu challenge-nya di situ. Nyari patternnya, nah pattern ini jadi kita jalankan di kehidupan sehari-hari untuk mengharmonikan. Ya. Itu di Batak ada lucunya. Ada. Oke. Setelah ini kita dalam lagi tuh. Harmoni itu ada di Batak bersama Vicky Shanipar.